Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas terkait dengan kisi-kisi soal yang akan dihadapi pada saat mengikuti seleksi menjadi P3K. Rekan-rekan honorer wajib mengetahui hal ini, wajib melatih diri sedini mungkin agar supaya nanti pada saat mengikuti seleksi betul-betul bisa meraih hasil yang maksimal sehingga bisa berhasil diangkat menjadi P3K pada tahun 2024. Untuk diketahui bersama bahwa pada tahun ini tidak ada pengangkatan honorer menjadi ASN P3K secara otomatis tanpa tes, akan tetapi semuanya harus melalui proses seleksi. Nah, rekan-rekan, untuk proses seleksinya di tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana untuk tahun 2024 pengangkatan honorer pada seleksi P3K tidak menggunakan sistem nilai ambang batas atau nilai passing grade, akan tetapi didasarkan pada perankingan sehingga rekan-rekan yang mendapatkan nilai yang terbaik itulah yang akan menempati atau mendapatkan formasi sesuai dengan jabatan yang dilamar. Untuk itu kepada rekan-rekan sekalian, ayo disimak cara kita menyelesaikan soal pada seleksi P3K. Tentu untuk seleksi P3K untuk jabatan teknis itu akan menggunakan 3 tipe soal, yakni kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosiokultural, plus wawancara. Jadi untuk tahap ini kita akan membahas sedikit dari keempat bagian tersebut. Untuk itu kepada rekan-rekan, silakan disimak secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, ayo ditekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar kebijakan honorer maupun P3K. Dan bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan bank soal untuk latihan di rumah sebelum pelaksanaan seleksi, nanti link konfirmasi ke admin akan saya bagikan di kolom deskripsi atau di kolom komentar video ini. Rekan-rekan sekalian, untuk video ini kita sedikit membahas contoh soal dari seleksi P3K khususnya pada bagian manajerial. Untuk materi pertama yakni pelayanan publik. Jadi rekan-rekan, materi ini, lingkup materi ini adalah sesuai dengan aturan dari Permen Pan RB terkait dengan materi soal pengangkatan calon aparatur sipil negara. Untuk materi pelayanan publik, di sini kita lihat ada satu soal. Kita coba-coba untuk mengerjakan ya rekan-rekan. Untuk soal pertama, bunyinya adalah Anda adalah seorang perawat yang baru saja ditugaskan di sebuah daerah 3T setelah lulus menjadi ASN P3K. Saat melayani pasien, Anda menerima pesan untuk bergabung merayakan kelulusan Anda di sebuah restoran di kota. Nah, teman-teman, Anda sangat menunggu kedatangan Anda. Teman-teman Anda sangat menunggu kedatangan Anda karena perayaan ini khusus untuk Anda. Akan tetapi waktu istirahat 5 jam lagi. Sikap Anda sebenarnya adalah, yang pertama adalah izin pada atasan dan meminta perawat lain menggantikan saya menyelesaikan tugas dan meminta pengertian teman-teman saya. Menyelesaikan tugas seraya mengikuti perayaan melalui telepon. D. Tidak menghiraukan pesan teman saya karena ini hari pertama bekerja. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk soal-soal seperti ini terdapat tips dan cara agar supaya kita bisa menghemat waktu ya, bisa menghemat waktu dan bisa menjawab dengan benar. Jadi jika ada soal seperti ini, rekan-rekan bisa mencari kata kunci ya, mencari kata kunci agar supaya bisa paham apa yang sebenarnya diinginkan oleh soal. Nah, caranya untuk mencari kata kunci adalah dalam setiap penggalan kalimat ini, rekan-rekan bisa menetapkan satu kata kunci pokok agar supaya tidak berulang-ulang dibaca ya, rekan-rekan. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk soal ini kata kuncinya adalah ya,
Sebentar. Untuk soal ini, Anda adalah seorang perawat yang baru saja ditugaskan di sebuah daerah 3T setelah lulus menjadi SNP 3K. Jadi perawat yang baru saja ditugaskan. Kemudian saat melayani pasien, Anda menerima pesan untuk bergabung merayakan kelulusan Anda di sebuah restoran di kota. Jadi kata kuncinya melayani pasien, lalu tiba-tiba diminta untuk bergabung merayakan kelulusan. Teman-teman Anda sangat menunggu kedatangan Anda karena perayaan ini harus untuk Anda. Akan tetapi waktu istirahat 5 jam lagi. Sikap Anda adalah A. Izin pada atasan dan meminta perawat lain menggantikan saya. Jadi caranya rekan-rekan sekalian, agar supaya kita bisa menghemat waktu, dari jawaban A ini kita bandingkan dengan jawaban B, ya. Karena semua jawaban di sini adalah hampir mirip, ya, mirip, tetapi harus dicari yang mana yang paling benar. Karena setiap jawaban ini memiliki poin tertinggi. Jadi poin yang paling banyak, misalnya poin jawaban yang paling benar itu akan mendapatkan poin 4, kemudian 3, 2, dan 1. Jadi semua ada jumlah poin pada setiap jawaban. Nah, untuk itu caranya agar supaya ini bisa tepat jawabannya, Anda atau rekan-rekan bisa membandingkan antara jawaban A dengan jawaban B. Setelah itu silakan digugurkan yang mana yang gugur antara A dengan B. Lalu setelah itu yang benar di antara A dengan B ini dibandingkan kembali dengan jawaban yang C. Kemudian setelah itu digugurkan dan yang benar akan dibandingkan kembali dengan jawaban yang D. Jadi seperti ini ya. Kita contoh untuk jawaban pada kali ini. Jawaban yang pertama, izin pada atasan, ya, izin pada atasan dan meminta perawat lain menggantikan saya. Yang kedua, menyelesaikan tugas dan meminta pengertian teman-teman saya. Kira-kira antara jawaban A ini dengan jawaban B ini mana yang lebih tepat? Yang pertama, izin pada atasan dan meminta perawat lain menggantikan saya. Yang kedua, menyelesaikan tugas dan meminta pengertian teman-teman saya. Tentu kalau dibandingkan, jawaban yang paling tepat adalah jawaban bagian B. Nah, untuk jawaban bagian B tepat, maka jawaban A ini kita gugurkan, ya. Lalu setelah itu kita bandingkan kembali antara jawaban dengan jawaban B ini, jawaban B dengan jawaban C. Kita bandingkan kembali. C. Menyelesaikan tugas seraya mengikuti perayaan melalui telepon. Sedangkan B. Menyelesaikan tugas dan meminta pengertian teman-teman saya. Mana yang lebih tepat? Tentu yang lebih tepat adalah B. Karena B lebih tepat, jawaban C ini kita gugurkan. Nah, tahap selanjutnya kita bandingkan kembali jawaban B ini dengan jawaban D, ya. D tidak hiraukan pesan teman-teman saya karena ini hari pertama bekerja. Nah, ini juga saya kira agak keliru karena teman-teman tentu kita juga perlu memperhatikan apa kemauan dari teman-teman. Akan tetapi kita harus memilih antara pekerjaan dengan teman-teman. Jadi jika dibandingkan dengan jawaban B dengan jawaban D, tentu yang mana yang lebih tepat? Menyelesaikan tugas dan meminta pengertian teman-teman saya. Sedangkan jawaban D tidak menghiraukan pesan teman-teman saya karena ini hari pertama bekerja. Nah, tentu jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Ya, jadi D ini tidak tepat sehingga kita bisa memilih jawaban untuk soal kali ini, ya ini jawaban B. Jadi saya kira rekan-rekan sekalian paham ya apa yang apa yang saya maksud tentang cara menjawab soal-soal seperti ini. Nah, sekarang kita beranjak kepada soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini,
itu terkait dengan integritas, yakni kerja keras, tanggung jawab, berani, dan pertanyaannya adalah, suatu hari Anda diundang sebagai seorang juri dalam perlombaan tingkat provinsi. Jadi diundang sebagai juri. Panitia memberitahukan identitas 4 juri lainnya pada Anda. Ternyata salah satunya adalah orang yang tidak Anda sukai. Tindakan Anda adalah, jadi tindakan kita yang pertama, menolak undangan tersebut karena tidak ingin bekerja sama dengan juri lainnya. Nah, langsung kita bandingkan ya. Langsung kita bandingkan antara jawaban A ini dengan jawaban B. B, menerima tawaran tersebut jika juri yang tidak disukai, jika yang tidak saya sukai itu dibatalkan. Ya, mana yang lebih tepat? Menolak undangan tersebut karena tidak ingin bekerja sama dengan juri lainnya, menerima tawaran tersebut jika juri yang tidak saya sukai dibatalkan. Saya kira yang lebih tepat mungkin A ya. A. Yang ini menerima tawaran tersebut jika juri yang tidak saya sukai dibatalkan. Jadi ini mungkin dibilang, wah terlalu banyak maunya ini. Terlalu banyak maunya. Jadi mungkin jika dibandingkan jawaban A dengan jawaban B, mungkin yang lebih tepat adalah jawaban A. Nah, jawaban A ini bandingkan kembali dengan jadi untuk tunggu sebentar. Nanti saya kasih kode supaya lebih jelas. Ya. Menolak undangan tersebut karena tidak ingin bekerjasama dengan juri lainnya. Menerima tawaran tersebut jika juri yang tidak saya sukai itu dibatalkan. Jadi ini mungkin gugur B. Kemudian bandingkan antara A kembali dengan C. Ya, menerima tawaran tersebut dan bekerja dengan profesional. Nah, tentu ini lebih tepat ya, C lebih tepat. Jadi jawaban A kita gugurkan, kemudian menerima tawaran tersebut jika imbalannya besar. Nah, ini kita menilai uang kembali. Ya, tentu jawaban D ini tidak tepat. Jadi D kita gugurkan, jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban nomor atau bagian C. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian, cara kita untuk menjawab agar supaya betul-betul tepat jawabannya ya. Kemudian di soal nomor 3 ya, Anda diminta menjadi pemimpin upacara di sekolah saat upacara pengibaran bendera peringatan Hari Kemerdekaan. Ya, pemimpin upacara Republik Indonesia. Anda belum pernah menjadi pemimpin upacara sebelumnya. Anda adalah tipe orang yang tidak percaya diri untuk berbicara di depan umum. Sikap Anda adalah, jadi kata kuncinya, Anda diminta menjadi pemimpin upacara, ya, meminta pemimpin. Kemudian Anda belum pernah menjadi pemimpin, sedangkan Anda adalah tipe orang yang tidak percaya diri di depan umum. Maka sikap kita adalah yang pertama, A, berterus terang bahwa saya belum pernah melakukannya sebelum ini. Jadi jawaban yang pertama, sebentar. Berterus terang bahwa saya belum pernah melakukannya sebelum ini. Kemudian menolak karena tidak ingin mempermalukan diri. Jadi yang mana yang benar antara A dengan B? Mana yang lebih benar? Tentu B. Ini adalah menolak. Kita tidak boleh menolak kalau memang diberikan tugas oleh atasan. Jadi kita gugurkan B. Kemudian A kita bandingkan lagi dengan jawaban C. Meminta agar saya diberikan tugas yang lain saja. Nah, kita bandingkan antara C dengan A, berterus terang bahwa saya belum pernah melakukannya sebelum ini. Tentu yang lebih benar ya, yang lebih benar adalah poin C. Nah, sekarang poin C kita bandingkan kembali dengan poin D. Ya, ini menerimanya dan berlatih dengan sungguh-sungguh agar mampu melaksanakan tugas dengan baik. Nah, tentu poin C ini gugur jika kita bandingkan dengan jawaban nomor atau bagian D. Jadi jawaban yang paling tepat adalah poin D. Jadi saya pikir begitu ya rekan-rekan sekalian, contoh dari cara kita di dalam
menjawab soal-soal seperti ini agar supaya kita tidak terjebak dengan pola pikir kita yang panjang, ya. Kemudian itu bisa menghabiskan waktu dan bisa merugikan kita sendiri. Nah, untuk materi integritas, tanggung jawab atau adil, ini ada soal nomor 4 adalah Anda adalah seorang customer service di sebuah bank BUMN. Suatu hari seorang pelanggan bernama Budi meminta keterangan tabungan dari seorang nasabah bernama Yadi. Budi beralasan Yadi memiliki hutang padanya tapi tidak mau membayar. Budi sangat membutuhkan uang tersebut karena anaknya akan dioperasi pasca kecelakaan. Nah, sikap Anda adalah yang pertama, langsung menghubungi Yadi untuk menginformasikannya kejadian tersebut. Kemudian yang B, tidak memberitahukan informasi apapun terkait Yadi karena privasi nasabah. Nah, yang mana yang lebih tepat rekan-rekan, jawaban B atau jawaban A? Tentu kalau kita melihat di sini menjaga privasi nasabah, tentu jawaban nomor A ini adalah bisa gugur dengan sendirinya. Jadi A ini kita coret. Nah, kemudian A kita coret. Ya. Kemudian untuk B, jadi tersisa jawaban B. Nah, sekarang jawaban B kita bandingkan dengan jawaban C. Memberikan gambaran yang singkat terkait tabungan Yadi agar Budi tidak membohonginya. Ya, jadi ini ada kepentingan pribadi di sini, ya, agar supaya Budi tidak membohongi, sehingga dia bisa membocorkan privasi nasabah. Tentu jawaban nomor C ini juga gugur, ya. Kemudian jawaban nomor B ini kita bandingkan lagi dengan jawaban bagian D. Memberitahukan jumlah tabungan Yadi karena saya kasihan pada anak Budi. Jadi di sini integritasnya diuji. Tentu sikap memberitahukan jumlah tabungan ini kita tidak bisa lakukan karena menyangkut privasi nasabah. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban bagian B. Nah, rekan-rekan, demikian sedikit contoh soal dari seleksi P3K. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahami termasuk tips dan cara kita menjawab agar supaya kita tidak terjebak dan tidak kehabisan waktu. Nah, demikian. Dan bagi rekan-rekan yang ingin soal semacam ini, bank soal, ya, rekan-rekan bisa confirm atau silakan klik link yang saya bagikan di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar nanti. Silakan bisa konfirmasi ke admin untuk mendapatkan soal-soal seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.